Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran i'rab untuk bisa mempelajari bahasa Arab. Baik, materi kita hari ini adalah terkait naibul fa'il. Jadi, naibul fa'il ini adalah pengganti fa'il. Nah, untuk naibul fa'il ini masuk ke kategori isim yang keadaannya harus marfu'un. Nah, pada video sebelumnya, di dua video sebelumnya kita sudah belajar isim yang marfu' itu adalah yang pertama karena dia khobar atau karena dia mubtada, dan selanjutnya dikarenakan karena dia keadaannya sebagai fa'il. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas sedikit terkait naibul fa'il. Jadi, untuk naibul fa'il, ketika kedudukannya sebagai isim mufrad, isim yang bermakna tunggal, maka dia akan marfu, dan marfunya adalah dengan dhammah. Nah, contohnya saya punya kata, misalkan, kalau kita sering dengar kata quri'al Qur'an. Nah, quri'al Al-Quran, kata Al-Quran, ini kita harus berikan harokat dhammah. Kenapa kita berikan harokat dhammah? Karena kedudukan kata Al-Quran di sini adalah sebagai naibul fa'il. Jadi sekali lagi, kata Al-Quran kita berikan harokat dhammah dikarenakan karena kedudukannya adalah sebagai naibul fa'il. Nah, kalau kita mau i'rab untuk kata Al-Quran, berarti kita i'rabkan yang pertama, apa kedudukan Al-Quran? Kedudukan Al-Quran adalah sebagai naibul fa'il. Jadi kedudukannya sebagai naibul fa'il. Ini yang pertama. Kemudian kalau kita mau yang kedua, apa keadaannya? Keadaannya adalah sebagai marfu'un. Selanjutnya, apa tandanya atau alamat rafa'nya apa? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, atau wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah ala akhirih. Nah, kita alal akhirih, ala akhirih. Nah, kemudian kalau kita mau tambahkan, apa alasannya? Alasannya yang keempat, li'annahu ismul mufrad. Nah, seperti ini. Jadi kita ulang, Al-Quran diberikan harokat dhammah dikarenakan kedudukannya sebagai naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu pengganti fa'il. Awalnya kata Al-Quran ini sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita mau buat bentuk ke dalam kata kerja yang menunjukkan makna aktif, jadi kalau naibul fa'il itu kata kerjanya pasti itu kata kerja pasif. Jadi cirinya naibul fa'il itu diawali oleh kata kerja yang bermakna pasif. Nah, kalau dibuat ke aktif, kata Al-Quran ini harusnya menjadi objek. Tapi ketika dia dibuat ke dalam pasif, maka kata Al-Quran ini kita dijadikan menjadi naibul fa'il. Jadi kita ulang, Al-Quranu diberikan harokat dhammah. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai naibul fa'il. Nah, setiap naibul fa'il itu keadaannya pasti marfu'un. Nah, alamatnya ketika dia menjadi naibul fa'il, di sini alamatnya adalah sebagai dhammah zahirah. Nah, ini dia dhammah pada huruf nun. Kemudian kenapa dia diberikan harokat dhammah? Karena Al-Quran tersebut merupakan li'annahu ismul mufrad. Nah, karena kata Al-Quran itu merupakan isim mufrad. Nah, yang perlu diingat di sini kata Al-Quran di sini menunjukkan makna muzakkar. Nah, kalau dia menunjukkan makna muannas, maka nanti kata quri'anya ditambahkan tak tanis. Misalkan
kita ambil contoh di sini futiha. Nah, futihat. Nah, kita buat seperti ini. Futihat. Apa misalkan kita ambil contoh kata jendela. Jendela itu berarti kan nafidah. Nah, jadi kita buat futihat nafidah. Kita baca atau kita berikan harokat dhammatain. Kenapa dhammatain? Karena kata nafidatun itu naibul fa'il dari kata futihat. Jadi nafidatun naibul fa'il marfu'un, kemudian wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahira ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Ini ketika menunjukkan makna muannas. Nah, jadi perbedaannya kalau untuk naibul fa'il dia diawali oleh kata kerja yang bermakna pasif. Ketika dia muannas maka ada tandanya, kata kerjanya ditambahkan tak tanis. Seperti di sini futihat. Tapi kalau yang naibul fa'ilnya menunjukkan makna mudzakkar, maka dia diawali oleh kata kerja yang tidak memiliki tak tanis. Contohnya di sini quri'a. Jadi perbedaannya di situ saja. Jadi kalau untuk yang muannas itu biasanya ada tak tanis. Kalau yang mudzakkar itu tidak diawali oleh tak tanis. Nah, yang perlu diingat kata quri'a di sini dan kata futihat di sini ini kata kerja yang bermakna lampau. Nah, kalau kata kerja yang bermakna sedang berarti nanti kata futihat di sini kita rubah dulu ke dalam kata kerja yang bermakna sedang atau fi'il mudhari. Nah, untuk futiha kita rubah menjadi harusnya kan taftahu. Nah, seperti ini. Tapi ketika dia dibuat ke dalam kata kerja yang bermakna pasif, maka kata taftahu ini dirubah harokatnya menjadi, jadi kita berikan harokat awalnya pada huruf ta yaitu tuf. Nah, tuf kemudian tahu. Jadi kaidahnya itu dhammah dulu, kemudian nanti fathah sebelum huruf terakhir. Jadi kalau awalnya tadi kata taftahu, nah seperti ini. Nah ketika dirubah, ini kata kerja yang bermakna aktif, fi'il mudhari yang bermakna aktif. Nah ketika dirubah menjadi kata kerja yang bermakna pasif, maka huruf ta-nya kita berikan harokat dhammah. Tuftahu. Jadi rumusnya itu dhammah awaluhu kemudian wa futiha qoblal akhir. Nah, untuk wa futiha qoblal akhir itu diberikan harokat fathah sebelum huruf terakhir. Kalau yang untuk kata kerja yang bermakna lampau ini bermakna sedang. Kalau yang bermakna lampau tadi awalnya qara'a. Nah, awalnya ini qara'a. Kemudian ketika dirubah menjadi pasif, ini aktif, dirubah menjadi pasif menjadi dia quri'a. Jadi rumusnya itu berarti dhammah awalhu wa kusiro qoblal akhir. Makanya di sini kata fataha awalnya fataha atau awalnya fataha dirubah menjadi futiha. Futiha. Kalau yang ini yang bermakna mudzakkar, kalau yang bermakna muannas berarti fatahat, maka dirubah menjadi futihat. Nah, futihat. Nah, ya kan? Ini dhamma waluhu wa kusira qabla akhir. Nah, kalau tak di sini kan tambahan untuk menunjukkan makna muannas. Baik, nah untuk i'rabnya sekali lagi kita ulang Al-Qur'an atau nafidatun. Kata nafidatun atau kata Al-Qur'an i'rabnya adalah kedudukannya sebagai naibul fa'il, keadaannya marfu'un, kemudian alamat rafa'nya wa alamat raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih, kemudian alasannya li'annahu ismul mufrad. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah punya 3 terkait isim yang marfu dengan jenis mufrad. Yang pertama adalah
karena dia mubtada. Yang kedua karena dia khobar. Yang ketiga kemarin karena dia sebagai fa'il. Dan yang keempat sekarang naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, nanti yang selanjutnya insya Allah kita bertemu di video berikutnya terkait untuk isim-isim yang mufrad dengan harokat dhammah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.